Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan pelajari tentang pengertian tanggung jawab itu sendiri, kemudian pengertian tanggung jawab terhadap Islam, dan juga nanti kita akan membahas tentang kerja kolektif dalam Islam. Apa itu kerja kolektif? Nanti kita akan bahas. Baik, yang pertama, pengertian tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama tanggung dan kedua jawab. Tapi dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Ya, satu sama lain saling berhubungan. Nah, kalau secara harfiah, tanggung artinya mengerahkan potensi diri untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan dengan cara menjalankan kewajiban yang telah diembankan kepadanya. Sekali lagi, tanggung itu adalah mengerahkan potensi diri untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan dengan cara menjalankan kewajiban yang telah diembankan kepadanya. Sekarang jawab. Nah, jawab di sini mengandung arti memberikan penjelasan yang memuaskan bagi pihak yang meminta keterangan atas tugas yang sudah diberikan kepadanya. Tadi kan di dalam tanggung itu ada tugas. Nah, dijawab ini adalah memberikan penjelasan memuaskan, memberikan hasil, ya. Jadi tanggung jawab itu adalah seseorang mengerahkan potensi diri yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu serta memberikan penjelasan, memberikan jawaban atas pekerjaannya itu. Misalkan kalau siswa, dia mengerahkan potensinya untuk belajar. Dia mengerahkan potensinya untuk menghafal. Nah, dari proses menghafal belajar tadi, si siswa memberikan penjelasan kepada orang tua, kepada guru, hasilnya. Apa hasilnya? Dia bisa hafalannya banyak, dia bertambah ilmu, sekolahnya naik kalau kelas 7, kelas 8, 8 ke 9, kalau kelas 9 mungkin nanti sekolahnya lulus dengan nilai terbaik, itulah dia sudah bertanggung jawab. Baik, sekarang kita akan membahas pengertian tanggung jawab terhadap Islam secara lebih sempit, lebih khusus. Ya, apa sih tanggung jawab terhadap Islam itu? Nah, pengertian tanggung jawab terhadap Islam adalah kesadaran untuk mengerahkan potensi diri untuk kebaikan umat Islam dengan cara menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyiapkan jawaban terbaik ketika nanti di hari perhitungan atau di yaumul hisab. Sekali lagi, tanggung jawab terhadap Islam adalah kesadaran untuk mengarahkan potensi diri untuk kebaikan umat Islam. Ya, dengan cara apa? Menjalankan kewajiban kepada Allah. Nah, serta nanti jawabnya menyiapkan jawaban terbaik di hadapan Allah pada hari perhitungan. Itu yang berikutnya. Kita akan membahas tentang kerja kolektif dalam Islam. Nah, kerja kolektif itu apa sih? Mungkin ada yang baru dengar. Kerja kolektif sama dengan kerja berkelompok, atau dalam Islam kita mengenalnya berjamaah. Ya, jadi kerja kolektif itu berkelompok atau berjamaah atau bekerja bersama-sama. Baik, kita akan membahasnya dalam Islam. Oke, ada satu pertanyaan. Seberapa penting kerja kolektif dalam Islam? Ada yang bisa jawab? Oke, pasti. Kerja kolektif dalam Islam itu sangat penting dan penting sekali. Nah, alasannya apa? Berikut akan kita bahas satu persatu. Ya, alasan penting kerja kolektif. Satu, karena itu adalah perintah Allah. Kedua, merupakan
itu merupakan sunatullah, sudah ketentuan. Itu alamiahnya seperti itu. Berikutnya, karena manusia makhluk sosial, dan berikutnya lagi adalah dengan kerja kolektif akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan juga yang terakhir, dengan kerja kolektif akan membuat sesuatu itu kuat dan kokoh. Kita akan bahas satu per satu. Baik, yang pertama tadi, kerja kolektif adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja secara bersama-sama atau kolektif, ya, dan saling membantu dalam melakukan ketakwaan dan kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Nah, pada potongan ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong, bekerja sama, kerja kolektif atau bekerja berkelompok. Dalam hal apa? Dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa. Jangan sebaliknya. Kalau ke dalam hal kemaksiatan, kita nggak boleh saling tolong menolong, kita nggak boleh kerja kolektif, bahkan kita nggak boleh ikut andil dalam hal tersebut. Satu, ya, alasannya adalah karena Allah merintahkan kita untuk bekerja kolektif, untuk bekerja bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua, kerja kolektif merupakan sunatullah. Sunatullah itu adalah alamiahnya, dari sononya. Perhatikan alam di sekitar kita. Makhluk-makhluk Allah telah mempraktikkan kerja kolektif tersebut. Coba yang pertama, kita lihat semut. Semut kalau membuat sarang atau menyimpan makanan itu sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng kan? Semut nggak kerja sendiri. Semut pasti bekerja bersama dalam membuat sarang, terus mengumpulkan makanan. Bahkan semut itu kalau berjalan pun nggak sendirian, pasti beriringan. Itulah itu sudah dari sononya sudah sunatullah bahwa makhluk seperti semut saja itu bekerjanya bareng-bareng. Satu lagi, contohnya lebah. Lebah, mereka mempunyai tugas masing-masing yang dipadukan secara rapi. Ada yang bertugas untuk mencari makanan, ada yang bertugas untuk menyusun sarang, ada yang bertugas menjaganya. Karena ketika misalkan satu hari lebah mencari makanan ke dalam bunga, lebah yang lain ada untuk menjaga sarang. Berikutnya, alasan kenapa kerja kolektif itu sangat penting. Alasan berikutnya adalah karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Oke, kita bahas. Secara fitrah, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya seperti memenuhi sandangnya, pangannya, dan papannya. Manusia tidak bisa mencari, misalkan dia ingin baju, dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada tukang jahit. Atau dia bisa jahit, pasti tukang jahit memerlukan tukang benang, tukang jahit memerlukan tukang kain. Sama seperti yang lainnya. Ketika dia ingin suatu makanan, pasti dia memerlukan bahan makanannya, atau bahkan mungkin dia nggak bisa masak, perlu tukang masak dan lain sebagainya. Dalam hal papan juga sama. Manusia nggak bisa membuat rumah sendiri, pasti perlu bantuan orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, serta tempat tinggal sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, demikian pula dalam hal menjalankan agama Islam ini, kita perlu berjamaah, kita perlu bekerja kolektif. Karena dalam agama Islam ini ada pola-pola kehidupan berjamaah. Ya. Berikutnya, alasan kenapa kerja kolektif itu penting. Karena kerja kolektif akan membuahkan hasil yang maksimal. Coba perhatikan. Pernahkah kalian melihat orang yang membangun rumah?
Pernah ya? Pasti banyak orang yang terlibat. Ada yang bertugas menjadi arsitek, merancang bangunannya. Ada tukang kayu, ada tukang tembok, ada tukang aduknya, ada tukang monitornya, atau disebut mandor. Nah, mereka itu semua bekerja atas arahan si mandor. Nggak bisa mereka sendiri-sendiri, pasti harus sesuai dengan perintah. Nah, berikutnya ya, alasan kenapa yang tadi kerja kolektif akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, perhatikan. Demikian pula, selain tadi dibangun oleh beberapa unsur, demikian pula jika dikerjakan oleh banyak orang tadi, tapi tidak ada persamaan konsep dan komando, rumah itu pasti tidak akan berdiri. Misalkan tukang kayu inginnya modelnya A, tukang tembok ingin modelnya B, tukang arsiteknya pengennya C, pasti rumah itu tidak akan selesai. Nah, jadi dari beberapa unsur ini akan disatukan oleh satu konsep, satu komando, jadi mandor yang tadi. Ya. Pun demikian, ketika hal ini diterapkan dalam Islam, ya, dalam memperbaiki kondisi umat saat ini tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang saja atau dua orang saja, akan tetapi dibutuhkan pola kerja kolektif, pola kerja gotong royong, pola kerja berjamaah, sehingga setiap muslim itu bekerjasama dengan konsep dan tahapan kerja yang sistematis. Ada aturan, ada polanya, ada komandannya, ada mandor. Terakhir, pentingnya kerja kolektif adalah karena kerja kolektif akan membuat sesuatu itu menjadi kokoh dan kuat. Model kerja seperti ini digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat As-Saff ayat keempat. Kita baca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, ya, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Ini analogi ini bisa dijadikan hal yang baik untuk kita sebagai muslim, ya. Kita diharuskan berbaris, kita diharuskan bersatu berjamaah dengan baik untuk membuat Islam menjadi kokoh. Nah, coba kita perhatikan. Kita analogikan ke dalam sapu lidi. Sapu lidi itu jika berserakan dan tidak diikat, sebanyak apapun tentu tidak akan kuat dan tidak akan ada manfaatnya. Bahkan mungkin hanya akan menjadi sampah. Tapi kalau sapu lidi itu diikat, maka sapu lidi itu akan menjadi kuat dan akan bermanfaat. Nah, demikian juga umat Islam harus diikat menjadi satu kesatuan yang kuat, bekerja bersama-sama untuk Islam dalam satu komando, dalam satu pola, dalam satu barisan, ya. Kalau tidak seperti itu, sampai kapanpun Islam akan tetap lemah, tidak akan menjadi kekuatan ketika umat Islamnya berjalan masing-masing tanpa ada dalam satu kesatuan. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari kekuatan Islam. Kita dari sekarang mencari ilmu dengan baik, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ilmuwan dan sebagainya. Kita niatkan untuk memperkuat Islam. Kita bersatu untuk mengharumkan yang baik Islam sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Islam tadi. Semoga di yaumul akhir nanti kita ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita bisa menjawab dengan gamblang. Kita bisa memberikan jawaban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terakhir Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan, pandemi masih terus berlanjut. 3M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak ketika ada di keramaian. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.